Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beranda Champanwe dalam episode 26 cerita pagi volume pertama. Salam semangat, sehat, bahagia untuk kalian semua guys. Mudah-mudahan kita dalam keadaan tetap sehat dan tetap berbahagia untuk kembali beraktivitas, mengisi rentangan waktu yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cerita pagi ini saya ingin sekali bercerita tentang apa yang ada di dalam pikiran saya, bercerita kepada sahabat-sahabat semua apa yang ada di pikiran saya tentang ya apapun tentunya, termasuk yang sedang terlintas ataupun terbesit dalam pikiran saya adalah bahwasanya fenomena alam yang hari ini sedang terjadi, seperti naiknya permukaan laut merupakan ancaman bagi kehidupan kita, ya, bahwasanya alam sedang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap penataan apa yang kita lakukan. Ya, bahkan di kemarin saat Jumatan, ya, di dekat rumah itu ada berkhutbah bahwasanya memang alam ini sedang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap manusia, yaitu kita diantaranya. Gunung ya bisa meletus, air laut bisa uap, kemudian bumi bahkan bisa terbelah gitu. Dan itu memang fenomena alam yang sering sekali terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentang ajal. Ya, memang ya, ajal kapanpun akan menghampiri kita. Ya, jangan khawatir, ajal sudah ada ketetapannya. Ya, tinggal yang harus kita pikirkan bagaimana kita mengisi hari dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas diri, meningkatkan status diri di sisi Sang Pencipta. Ya. Yang awalnya hanya berstatus sebagai manusia, kemudian status sebagai muslim, mukmin, dan mutakin sekaligus. Dan halo, aku lagi dilihatin sama putriku, namanya Sifani Zahra pada yang sedang saya pikirkan tuh hari ini sebetulnya umat Islam, umat mukmin, umat mutakin sedang berjuang. Seperti halnya seseorang sedang membangun sebuah rumah huni untuk dirinya,
membangun rumah huni untuk dirinya, dimulai dari pembangunan pondasi, kemudian tiang-tiang, dinding, kemudian lantai dan atap. Nah, umat Islam di Indonesia ini sedang berjuang bagaimana umat Islam di Indonesia mampu memiliki sebuah hunian yang sempurna, yang ada atapnya, memiliki pondasi, dinding dan atap. Ya, memang secara analogi, kalau rumah nggak ada atapnya, ataupun atapnya belum selesai, ataupun atapnya salah konstruksi, akan mempengaruhi kondisi rumah tersebut. Ya, kalau nggak ada atapnya tentu akan timbul ketidaknyamanan, ya. Maka sebetulnya itu, ya, umat Islam di Indonesia ini terus sedang berekspresi bagaimana memiliki satu hunian yang tidak hanya asal jadi saja, hunian yang baru pondasi, kemudian dinding, tapi tidak diatapkan. Nah, atap ini belum terbangun, dan atap ini harus dibangun. Dan banyak umat Islam di sekeliling kita yang memang sedang berekspresi tidak merencanakan, tidak mewujudkan atap tersebut, ya. Bahkan sibuk dengan pembicaraan atau rencana-rencana di luar rencana inti sebuah rumah itu harus ada atap. Karena kalau tidak ada atap, maka rumah tersebut akan tidak sempurna, ya, bukan hunian namanya, akan tidak layak untuk dihuni. Nah, cerita pagi ini tadi yang pertama tentang fenomena alam, yang kedua ajal, yang ketiga ini tentang perjuangan umat Islam di Indonesia. Umat Islam Indonesia hari ini berkompetisi, kalau bisa jangan kompetisi tapi harus bersatu. Umat Islam di Indonesia harus bersatu membangun atap istananya. Nah, atap istana ini belum terbangun, ya, belum terbangun. Jadi yang saya analisa, jadi banyak umat Islam di Indonesia yang hari ini sibuk dengan tidak membangun atap. Dia malah seolah-olah sibuk membicarakan hal-hal seperti ini, gimana nih ruang tamunya kita beliin mebel, gitu kan. Terus kemudian seperti apa mebelnya, bentuknya seperti apa, bahannya dari apa, terus belinya di mana, gitu, seperti itu, ya, yang mereka bicarakan. Terus gimana nih lemari hiasnya, belinya di mana, harganya berapa, terus bahannya dari apa, bentuknya seperti apa, rancangan seperti apa, juga alat-alat yang lain, elektronik yang lain. Sementara atapnya belum bangun, sehingga kalau hujan panasan tetap saja akan membuat kerusakan. Maka itulah kenapa Nabi Musa masih bayi sudah bisa pandai bicara kepada Raja Firaun. Itu satu. Beli lontong tapi gorengannya enggak.
Tapi beli lontong, tapi gorengan nggak ada, kurang. Nah itu itu nah, guys. Jadi beli di situ aja tuh. iya, ntar lagi cerita pagi lagi dulu. Ini apa ini? Intermezzo guys. Gitu. Pokoknya kita harus bangun atap. Yo umat Islam di Indonesia, kita sibuk. Hari ini utamakan prioritas kita adalah membangun atap. Maka ayo kita berikan satu kontribusi, satu dorongan bagi orang-orang maupun kelompok ya yang mereka hari ini sedang merencanakan pembangunan atap tersebut. Ya, berikan dukungan kepada mereka. Kita dukung mereka. Memang ya atap ini kalau memang rumahnya rumah kita sendiri gampang ya kan. Tapi ada rumah huni kita kemudian di monopoli sama orang lain. Gimana? Ini rumah saya yang berhak menghuni tempat ini ya. Terus saya yang berkuasa di sini ya, sebagaimana Rasulullah ya ingin membangun atapnya ya di rumahnya sendiri, tapi dimonopoli oleh Abu Jahal ya, Abu Jahal. Kemudian Rasulullah memiliki konsep yaitu ajaran Allah ya kan, pakai atap ini saja. Rasulullah kepada Abu Jahal, Abu Jahal nggak mau, dia punya rancangan sendiri. Tuh Abu Jahal nggak mau. Fir'aun juga gitu, Nabi Musa datang ke Fir'aun pada ayahnya ya, pakai atap ini saja, ayah memimpin dengan cara ini saja. Fir'aun nggak mau ya. Akhirnya ya karena Nabi Musa seolah-olah mengancam kedudukannya, diusir Nabi Musa, kejar-kejar kan. Terus Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Muhammad akhirnya karena karena memang di rumah huni yang awalnya tidak memungkinkan, akhirnya Nabi Muhammad berstrategi. Caranya dia pindah ke tempat lain, dia bikin rumah lain gitu loh. Nabi Muhammad bikin rumah yang lain, itu rumah Madinah ya, bersama-sama banyak orang di sana bersatu padu sehingga bisa membangun atap sekaligus. Akhirnya bisa memberikan ketentraman kepada umatnya. Tuh ya, atap. Atap ini penting. Jadi jangan lagi sibuk membicarakan di luar dari persoalan atap ini. Ya sibuk bicara tentang inilah. Ya sekarang gini, oke lah, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji kita bisa. Tapi kalau misalnya orang yang zina, ya kan? Orang yang kriminal, yang dia membunuh, yang dia mencuri, yang dia memperkosa, yang dia kriminal dan sebagainya, ataupun dia yang narkoba. Nah ini bahkan narkoba ini kan sebetulnya biang dari tindakan kriminal yang lain. Maka
Bahwa ini harus diberikan sanksi yang berat, gitu. Sangat berat. Ya, nggak bisa kan umat Islam, tidak bisa menjadi hamba Allah yang mutakin. Tapi hari ini umat Islam di Indonesia sedang berjuang, harus bersatu, ya. Harus bersatu, ya. Jadi harus satu persepsi, ya. Bareng-bareng. Kalau emang rumahnya besar, berarti kan atapnya besar. Berarti perlu pekerja-pekerja yang banyak, ya. Ayo kita bersama-sama membangun atap. Sebesar apapun beban, sesulit apapun persoalan, kalau kita selesaikan secara bersama-sama, insya Allah bisa selesai. Sama-sama kita perlu pekerja-pekerja yang baru. Kalau memang rumah uni ini yang harus kita kelola, ayo. Kalau tidak bisa, keluar dari rumah ini, kita bangun rumah yang baru, istana yang baru. Istana yang baru, ya, dengan konsep Sang Pencipta. Tapi kalau masih di sini, tapi intinya kedua-duanya sama, butuh kebersamaan. Kita perlu, berarti kalau untuk di hunian yang pertama yang ada orang yang memonopoli rumah kita, berarti kita bisa melalui terus berikan dukungan kepada orang-orang yang ingin membangun atap yang sesuai konsep Sang Pencipta. Kita dukung dengan suara-suara, dan kita harus jadi pekerja yang memang berintegritas, ya, Sang Pencipta. Jadi harus banyak yang muslim, harus banyak yang mukmin, harus banyak yang mutakin, ya. Ayo, jangan lagi bermalas-malasan untuk memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah. Sebelum ini ajal kan kapan saja bisa menjemput sebenarnya. Ayo kita rajin-rajin berekspresi sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Dia menginginkan kita menjadi seorang yang mutakin. Sehingga seorang yang mutakin, dia akan bersatu padu, dia akan memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa dengan segera membangun atap. Seorang yang mutakin itu seluruh seruan Allah dikerjakan, ya. Nah, itu sahabat semua, kalian guys. Nah, ini cerita pagi dari saya, ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu aja, pakai itu aja. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.